Sebutan Hamka lahir pada 17 Februari 1908. Ayahnya, Abdul Karim Amrullah atau yang biasa dipanggil Haji Rasul, adalah tokoh pembaruan Islam di ranah Minang. Di usia 6 tahun, Hamka menjadi siswa di perguruan Islam modern Sumatera Tawalib yang dipimpin ayahnya sendiri. Ingin lepas dari bayang-bayang nama besar ayahnya, tahun 1924, Hamka yang baru berusia 16 tahun merantau ke tanah Jawa. 16 tahun usia beliau meninggalkan Minangkabau dan berdekatan dengan tokoh-tokoh besar seperti Haji Omar Said Cokro-Minoto, H.O.S. Cokro-Minoto. Beliau juga erat berhubungan dengan Ki Bagus Hadikusumo, ya, sebagai ketua Muhammadiyah ketika itu, ketua umum Muhammadiyah, dan juga dengan R.M. Suryo Pranoto dan banyak tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di masanya. Pilihan merantau ke Jawa sebagian juga disebabkan hubungan Hamka yang kurang hangat dengan orang tuanya. Kedua orang tuanya bercerai dan Hamka muda menemukan jati dirinya dalam sikap kemandirian. Tapi kemudian karena hubungan tadi itu renggang, jadi dia tidak intim dengan orang tuanya, dengan ayahnya. Ketika dia ke Mekah, dia diam-diam. Dia pergi ke Mekah dengan cari uang sendiri, bantuan teman-teman, ya, terus sampai ke sana. Dari Mekah dia kirim surat. Nah, kabarnya surat itu tidak dia kirim langsung kepada ayahnya, tapi kepada kakaknya, istrinya Sultan Mansur itu, Fatimah. Pada Fatimah ini, dia katakan, saya sudah di Mekah. Nah, ketika diceritakan itu menangis. Hari ini ayahnya itu. Sepulang dari Mekah, Hamka dinikahkan dengan Siti Raham. Hamka menerima perjodohan itu karena rasa bersalah merantau ke Mekah tanpa pamit. Siti Raham mendampingi Hamka selama 42 tahun dan memberinya 10 anak. Hamka selanjutnya menjadi juru dakwah Muhammadiyah yang terkenal setelah sukses mengembangkan Muhammadiyah di Sumatera Barat bersama ayahnya. Tak puas berkiprah di kota kecil Padang Panjang, tahun 1936 Hamka hijrah ke Medan. Dia di Medan tahun 30-an memimpin majalah Pedoman Masyarakat. Dan dalam rangka penerbitan Pedoman Masyarakat itu, tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Bung Karno, Bung Hatta turut memberikan sumbangan. Jadi bisa dipahamilah bahwa dia dalam semangat sudah turut di dalam pergerakan nasional itu. Semasa di Medan, Hamka kembali menekuni dunia sastra. Kumpulan puisi, syair, dan roman ditulisnya. 2 roman percintaan dengan pesan dakwah, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk sangat laris terjual. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, ketokohan dan kepopuleran Hamka sebagai ulama muda menarik perhatian pemerintah militer Jepang. Dalam rapat besar umat Islam se-Sumatera pada tahun 1942 di Medan, Hamka dimanfaatkan untuk membantu kepentingan militer Jepang. Dia jadi propagandis, pidato untuk Asia Timur Raya, pidato untuk Jepang. Ini adalah peperangan kita. Kita mesti dan wajib pandai mencocokkan diri dalam suasana peperangan. Dan teradai Nippon dengan kita Sri Kinda Maharaja Tenno Heika pergi ke medan perang hadapan di perbatasan Burma, di Papua, di Australia, di Tiongkok, dan di pulau-pulau Kalimantan. Maka kita kaum muslimin di seluruh perantau selatan ini pada masa ini telah bersatu di bawah pimpinan Dai Nippon. Sebab itu kita mesti menimbulkan kembali semangat kegagahan nenek moyang kita. Kita cukup mempunyai riwayat. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 membuat Hamka ikut tenggelam dalam revolusi. Pada tahun 1950, Hamka pindah ke Jakarta dan sempat aktif di Kementerian Agama pada bagian urusan haji. Selanjutnya, Hamka aktif dalam pimpinan pusat Muhammadiyah.
Beliau itu terkenal sebagai salah seorang tokoh Muhammadiyah. Kemudian beliau juga terkenal sebagai salah seorang tokoh Masyumi. Tapi beliau lebih terkenal sebagai ulama sastrawan dan ulama penulis. Inilah pemilu 1955 yang bersejarah. Hamka terpilih menjadi anggota Dewan Konstituante mewakili Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi dari unsur Muhammadiyah. Perjuangan di medan politik ini ternyata mengantarkan hidupnya ke berbagai pengalaman tragis. Undang-Undang Dasar 1945 Dekret Presiden 5 Juli 1959 berakibat bubarnya Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar. Setahun setelah dekret itu, rejim Soekarno juga mengharuskan Partai Masyumi membubarkan diri sebelum 17 Agustus 1960. Peristiwa itu sekaligus menandai berakhirnya peran Hamka dalam politik. Bung Karno yang lama menjadi sahabat Hamka telah berganti menjadi seorang musuh politik. Sesudah itu berbeda sekali hubungan Bung Karno dengan Buya Hamka. Memang mengherankan juga kenapa hubungan yang begitu mesra sebelum perang. Kalau saya melihat perubahan ada pada diri Bung Karno. Sebab Bung Karno tahun 59 itu berbeda dari Bung Karno tahun 45 atau Bung Karno tahun 50-an. Dia lebih tertarik pada kekuasaan. Sedangkan Buya Hamka lebih tetap berjuang dengan Islam. Sisa perlawanan politik Hamka masih ada saat mendirikan majalah Panji Masyarakat pada tahun 1959. Di majalah inilah tulisan Bung Hatta berjudul Demokrasi Kita yang mengkritik kekuasaan Bung Karno pernah dimuat. Saya yang disuruh Buya itu karena dia ada telepon dari Bung Hatta. Bung Hatta mau menulis, nanti ambil tanggal sekian hari itu. Jadi ketika saya telah menerima naskah itu, saya baca sepanjang jalan, saya naik becak gitu, saya baca sampai selesai. Terus saya katakan, ini berbahaya nih. Dia mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa, muat saja. Ya kita muatlah. Tapi kemudian betul, baru dinyatakan Panji Masyarakat diberi dia. Hamka akhirnya menjadi target pengganyangan rejim Orde Lama. Karya sastranya digugat dan ia dituduh kontra revolusi. Ideologi yang dikembangkan zaman Soekarno bertumpu pada rumusan Pancasila yang diperas itu yang menjadi nasakom. Nah, Masyumi sebagai satu organisasi partai terbesar di Indonesia pada saat itu, kumpulan dari berpuluhan organisasi, itu sangat anti komunis. Karena dianggap musuh-musuh pemerintah, musuh negara. Yang dalam istilah Bung Karno namanya musuh-musuh revolusi. Maka usaha untuk menghabiskan lawan-lawan revolusi ini, lawan-lawan ideologi negara, yaitu lawan-lawan Nasakom, yaitu Soekarno, maka sisa-sisa kepemimpinan Masyumi yang masih ada, itu dimasukkan tahanan dengan tuduhan yang terus terang saja fitnah, yang direkayasa oleh BPI, Badan Pusat Intelijen. Senin 17 Januari 1964, Hamka diambil dari rumahnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tokoh Islam ini dibawa ke rumah tahanan di Sukabumi dan mengalami penyiksaan fisik. Saya dan kemudian saya tahu, kemudian juga Buya Hamka, kemudian juga Pak Gozali Salam dari umat, itu dimasukkan dalam bak yang berisi air, dan air itu disalurkan aliran listrik atau listrum. Anda bisa gambarkan betapa sakit yang kami derita. Hamka baru dibebaskan pada bulan Juli 1966, tetapi karena sakit, ia menjalani perawatan di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta. Dalam status tahanan, Hamka menyelesaikan penulisan Tafsir Al-Azhar, sebuah tafsir Al-Quran yang sangat monumental.
Jadi memang kita tak tahu yang kita hadapi, yang dihadapi oleh Buya Hamka dalam hal ini, kekerasan, penyingkiran dirinya dari pergaulan. Tapi dengan itu dia bisa lebih bermanfaat pula dengan menulis tafsir Al-Azhar itu. Barangkali, kata beliau kepada saya, kalau andainya Buya tidak ditahan, barangkali Buya tidak cukup waktu untuk menyelesaikan tafsir yang bersejarah ini. Dan kita kemudian mencatat salah satu tafsir buah tangan bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, umat muslim Indonesia, salah satunya adalah tafsir Al-Azhar. Tafsir ya, bukan terjemahan ini. Saya kira sampai sekarang ini belum tergantikan ya sebagai sebuah tafsir yang populer. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia dan bahkan juga digunakan di, misalnya di Patani, Thailand Selatan itu digunakan, itu dicetak terus gitu. Karena apa? Karena memang bahasa yang digunakan oleh Buya Hamka di dalam tafsirnya itu bahasa yang populer. Bagi Hamka, kemerdekaan jiwa dan pikiran adalah segalanya. Penjara tak bisa mengungkung jiwa dan pikiran Hamka yang merdeka. Inilah Masjid Al-Azhar. Di masjid ini, Hamka yang sudah mendapat panggilan Buya menghabiskan hidupnya. Masjid di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini sangat terkenal dan mendapat kunjungan para tamu asing. Salah satunya adalah kunjungan Raja Faisal dari Arab Saudi ini. Kuliah subuh Buya Hamka di Masjid Al-Azhar sangat digemari masyarakat. Buya Hamka juga memberi ceramah agama di RRI dan TVRI. Para penonton, pendengar, penglihat, pirsawan, ketulusan. Beliau seorang yang tulus, seorang yang ikhlas, da'i yang ikhlas, yang mubalik yang betul-betul ikhlas. Sehingga kalau hati yang berbicara, yang menerima pun hati juga. Buya Hamka menunjukkan teladan seorang pemimpin Islam saat Bung Karno wafat pada 21 Juni 1970. Ia memimpin sholat jenazah Bung Karno, bekas musuh politik sekaligus sahabatnya itu. Pada tahun 1974, Buya Hamka mendapat anugerah Doktor Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Sebelumnya, gelar serupa didapat dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1958. Buya Hamka menjadi juru dakwah paling populer di Indonesia. Menulis, lalu ceramah berkeliling Indonesia, karena dimanapun beliau berada, beliau akan tetap memikat banyak orang. Ya, beliau memiliki daya panggil dan seperti magnet ya, yang mampu mengundang masyarakat untuk menghadiri ceramah-ceramah beliau. Buya Hamka yang telah meninggalkan gelanggang politik mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah Orde Baru. Sholat Idul Fitri di Istana Negara pada 1 Januari 1968 ini menandai kemesraan antara pemerintah Orde Baru dengan Buya Hamka. Selanjutnya pada tahun 1975, pemerintah mempersiapkan berdirinya Majelis Ulama Indonesia. Pendirian MUI menjadi kenyataan pada 26 Juli 1975. Setelah didahului oleh Musyawarah Nasional Ulama. Buya Hamka yang sangat populer terpilih menjadi ketua MUI pertama. Nah, salah satu cara pemerintah melakukan pendekatan dengan kalangan Islam sebagai mayoritas umat adalah dengan mendirikan Majelis Ulama Indonesia. Lalu Buya Hamka salah seorang yang didekati untuk itu. Nah, Buya Hamka seingat saya mengadakan pertemuan juga dengan sahabat-sahabat dekatnya, sehingga sahabat-sahabat dekatnya memberikan restu agar Buya Hamka silahkan pegang sebagai ketua Majelis Ulama, jabatan ketua Majelis Ulama. Betapa riskannya ya posisi ulama ketika berhadapan dengan kekuasaan. Jadi oleh karena itu dalam istilah Buya Hamka, sungguhnya ulama itu ketika berhadapan dengan kekuasaan, dia terjepit di antara dua kekuatan, dua posisi. Yang istilah Buya Hamka,
ibarat kue bika yang dipanggang dari bawah dan dari atas gitu. Pada tahun 1970-an, pemerintah melalui Departemen Agama juga giat melancarkan kampanye kerukunan beragama. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Natal bersama di kalangan instansi pemerintah. Kegiatan ini mendapat reaksi MUI. Akhirnya pada April 1981, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa larangan merayakan Natal bersama bagi kaum muslimin. Fatwa Natal daripada Buya Hamka itu adalah fatwa yang sangat terkenal di seluruh lapisan umat Islam. Dan umat Islam patuh kepada fatwa itu. Dan sampai sekarang fatwa itu belum pernah dicabut atau dianulir, sampai sekarang masih berlaku. Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawira Negara menganggap fatwa MUI tidak utuh. Sebagai ketua MUI, Buya Hamka juga ditekan karena dianggap merusak kerukunan umat beragama. Pada waktu itu yang menjabat Menteri Agama adalah Pak Alamsyah, Jenderal Alamsyah. Dan memang beliau itulah penggagas daripada Tri Kerukunan. Nah, jadi di dalam kaitan itulah kita bisa memahami bahwa ada persimpangan pendapat antara Menteri Agama pada ketika itu dengan Buya Hamka. Karena Buya Hamka murni berpikir dari segi hukum dan dari segi